Saya jempol kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita di Rabu malam Kamis, malamnya anak-anak muda. Dan insya Allah kita semua senantiasa muda, amin ya rabbal alamin. Bersama dengan tema Al-Adam, yaitu atau biasanya diberi mudhof ilaih, yaitu adamu syai', dan ketiadaan sesuatu, oleh narasumber yang juga serba tidak ada, Al-Fakir, yang insya Allah akan kita ulas masih di bait yang ke-9 ya. Masih bait 9. Masih bait ke-9 tentang pembagian daripada Al-Adam. Sekilas kayak aneh, kenapa diksi tidak ada itu perlu dibagi-bagi, ya kan? Jadi 4 malah. Padahal kan kita udah familiar dengan istilah tidak ada duit, tidak ada doi, tidak ada bensin, tidak ada pulsa, tidak ada kuota. Ternyata tidak ada itu bisa menjadi sebuah tajuk tema kajian yang diseru-serukan, dan kayaknya memang seru sih. Semoga. Kayaknya ada kerjaan ya. Ketiadaan kok dibahas gitu. Ya, karena ketidaktahuan dan ketidakadaan ilmu kita lah, makanya kita belum merasa seseru itu. Ya. Tapi kalau sudah agak tahu sedikit, mulai. Karena di antara spoiler, hikmah dari belajar pembagian ketiadaan sesuatu ini dapat menambah khazanah husnuzon kita kepada Allah SWT atas takdir buruk ataupun takdir yang kita anggap buruk, padahal itu baik, menjadi serba indah dan serba berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Oke, check it out. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulil fiddarin amin. Amin. Langkol faidatun. Betul ya? Fatihah dulu, oke. Belum, betul. Oh iya, belum Al-Fatihah. Sebelumnya mari kita lantunkan Al-Fatihah dan kita hadiahkan pahalanya untuk mu'allif dan sulihi wa furihi wa nutsabina ilaihi ajma'in. Anallah yarhamuhu wa yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa sirrihi wa nuwarihi wa fil dunya wal akhirah. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah iya. Amin. Ila angkol faidatun. Berarti ada sebuah faidah, ilmu yang disempil-sempilkan karena dianggap penting berhubungan dengan kebetulan lagi menyinggung di pembahasan sebelumnya tentang mungkinat. Hal yang boleh ada dan boleh tidak ada. Ada 4 hal, ada 4 bagian. Yang mana di pembagian tersebut ada nyentuh-nyentuh istilah ma'dum atau adam. Ya, karena udah disebutin sebelumnya, ada ma'dum, tidak ada, ketiadaan. Maka di sini disebutkan qala Syarqawi wal hasilu anna aqsamal adami. Jadi langsung disebutkan al-adam dengan alif lam yang kayak kita itu udah familiar sekali dengan pembahasan tersebut. Jadi nggak perlu diberi mudhof ilaih, adamu syai' atau adamu apa. Karena ujung-ujungnya ntar di pembagiannya bakal diberikan mudhof ilaih yang berbeda-beda, baik itu makhlukat atau mumkinat. Qala Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi pernah berkata, wal hasilu, dan kesimpulannya, an-naqsamal adami arba'atun, bahwasanya pembagian daripada al-adam, ketiadaan sesuatu atau tidak adanya sesuatu, itu dibagi jadi 4 model. Tidak adanya sesuatu itu dibagi jadi 4 model. Berarti sesuatu itu dianggap tidak ada, itu bisa 4
empat kondisi, empat keadaan yang berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Sehingga ini akan memperkaya khazanah wawasan kita tentang terma tidak ada. Ya. Yang pertama, adamul makhlukot. Pertama, meminjam atau menggunakan diksi al-makhlukot. Makhlukot berarti makhluk-makhluk, ya kan? Makhluk satu ciptaan, makhlukoni, makhlukotun. Jamak. Dijamakkan dengan jamak muannas. Atau sejak awal udah dimuannaskan dengan tak marbutoh, makhlukotun. Jadi tiadanya makhluk yang sejak dari sononya memang sudah tiada. Adamul makhluqatil azaliyu. Kalau al-azali menggunakan muzakkar berarti ini sifat untuk Adam. Adamul makhluqatil azaliyu. Kenapa? Ada makhluk, bukan ada makhluk. Tidak adanya makhluk yang sudah dikonsep sejak azal itu memang sudah tidak ada. Ya kan? Itulah tata'allaqu bihil qudrah wal iradah ittifaqan. Nah, kalau ittifaqan berarti secara sepakat ulama itu menegaskan sifat kudrah dan iradah Allah. Nah, ini lagi-lagi kita nostalgia atau remember mengulang lagi. Ini kita masih membincangkan tentang sifat Tuhan, sifat Allah yang lompat-lompat nih. Nah, kali ini kita akan memfokuskan sifat Allah yang lompat-lompat. Pembahasannya yang lompat-lompat. Itu perlu dikasih tanda kutip gini ya, kelinci, telinga kelinci. Kelinci percobaan tadi ya. Sifat kudrah dan iradah Allah itu dalam pembagian yang pertama itu tidak bertakluk kepada makhluk ketiadaan versi yang pertama ini. Yaitu ketika makhluknya itu sejak azali memang sudah tidak ada. Sudah tidak dikonsep untuk ada. Atau bahasa simpelnya ditawarkan mustahil ada atau pasti tidak ada. Ada makhluk yang pasti tidak ada. Makhluk apa itu? Ya kalau pasti tidak ada berarti tidak perlu dibayangkan ya. Oh, bisa diberi contoh. Tadi saya sudah mencatat ada contoh untuk yang pertama ini. Catat. Biar gampang membayangkan, karena kadang kita itu teori tanpa contoh dan analogi mual. Masih ngawang-ngawang lah, terutama bagi para pemula. Yang pertama, kita kasih judul ketika ketiadaan dibagi jadi 4. Ketiadaan yang pertama kita beri judul mustahil wujud. Jadi mustahil ada. Ada makhluk ciptaan Allah yang mustahil ada. Atau kita balik, pasti tidak ada. Gitu kan? Mustahil ada, kita balik, pasti tidak ada. Apa yang pasti tidak ada itu? Nah, maka di antara yang pasti tidak ada, contoh pertama, sekutu bagi Allah. Ya, sekutu bagi Allah. Dari sejak dulu kita kan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah. Jadi dari sejak azali itu tidak ada yang namanya sekutu Allah. Pasti tidak ada. Sejak azali. Ini ittifaqan secara kesepakatan ulama. Sifat Allah tidak bertakluk atau tidak ngurusin. Boleh ya pakai bahasa ngurusin? Boleh. Ya. Sifat kudrah dan iradah Allah itu nggak ngurusin hal yang begituan, yaitu ketiadaan daripada sekutu bagi Allah. Atau contoh lain, Allah menyerupai makhluk. Kan tidak ada. Dan pasti tidak ada. Yeah. Pasti tidak ada kasus di mana Allah menyerupai makhluk. Begitu pula dengan lingkaran bersudut, gitu ya? Betul ya? Lingkaran bersudut ya. Ya. Jelas itu sesuatu yang mustahil. Ya. Kipas angin tiba-tiba ada sudutnya, itu berarti bukan lingkaran kalau ada sudutnya. Penyok. Ya. Itu disebut dengan mustahil ada atau pasti tidak ada. Ketiadaan yang pasti. Li'annahu laisa mumkinan, karena
ketiadaan semacam itu bukan hal yang mungkin, bukan yang bisa ada bisa tidak, karena sudah ditegaskan bal wajib, pasti tidak ada ketiadaan yang pasti tidak ada. Nah, itu ketiadaan jenis yang pertama. Kalau saya boleh menambahkan, Iya. kalau saya memahami ini dari tema yang pertama ini, yang dimaksud adamul makhluqat al-azali, itu maksudnya tidak hanya spesifik ke contoh-contoh yang mustahil. Seperti tadi kan contoh-contoh yang mustahil. Adanya sekutu bagi Tuhan, itu kan mustahil, sehingga pasti tidak ada. Alias bahasa lainnya wajib tidak ada, kan begitu kan? Atau lingkaran yang punya sisi. Nah, itu kan jelas mustahil atau pasti tidak ada. Bahasa lainnya wajib tidak ada, kan begitu. Kalau saya melihat dari contoh yang pertama ini atau penjelasan yang pertama ini, contohnya lebih ke seperti ini. Segala makhluk, apapun jenis makhluknya itu, pasti diawali dari ketiadaan. Gitu. Oleh karena semua makhluk itu pasti diawali dari ketiadaan, nah ketiadaannya itu sendiri, itulah yang dimaksud di sini. Adamul makhluqat al-azali. Nah, ketiadaan makhluk kalau kita lihat dari sisi ketiadaannya, maka kudroh dan irodahnya Allah tidak bertakluk ke sana. Karena pasti ketiadaan itu. Pertanyaannya begini, saya nih belum diciptakan. Kalau saya diciptakan enggak? Saya diciptakan. Oke. Sebelum saya diciptakan, saya tidak ada. Pertanyaannya, ketiadaan saya ini diciptakan atau tidak? Kalau dikatakan diciptakan, berarti sebelum saya ada ketiadaan lagi. Sebelum ketiadaan saya ini ada ketiadaan. Bisa dipahami ya? Saya kan ada sekarang nih. Sebelum saya ada, saya tidak ada. Waalaikumsalam. Kita visualisasi lah misalnya. Katakanlah ini ketiadaan saya. Walaupun sangat tidak tepat karena ini ada kan. Saya tidak ada. Nah, ketiadaan saya ini diciptakan atau tidak? Kalau dikatakan diciptakan, berarti sebelum ketiadaan saya, ada ketiadaan sebelum ketiadaan saya. Tasalsul jadinya begitu terus. Tapi kalau dikatakan ketiadaan saya tidak diciptakan, seolah-olah ada yang menandingi Tuhan, yakni sama-sama kodim. Bahasa yang lebih tepat sebenarnya azali. Kalau azali ini berlaku bagi yang wujud dan juga tidak wujud. Nah, maka yang dimaksud di teks ini, kalau boleh saya tambahkan, tidak hanya spesifik dengan sesuatu yang mustahil. Tapi juga ketiadaan makhluk dilihat dari sisi ketiadaannya, wajib tidak ada makhluk itu. Diawali dengan ketiadaan. Nah, ketiadaannya yang wajib inilah, yang wajib tidak ada maksudnya, itu tidak berelasi dengan atau tidak bertakluk dengan sifat kudroh dan irodah. Beda dengan yang kedua. Kalau dengan yang kedua, bertakluk hubungannya fokusnya pada sisi makhluknya, bukan ketiadaannya. Makhluk yang belum ada. Yang kedua nanti itu. Qabla wujudiha kan begitu. Dan seterusnya. Begitu sih. Bisa di kalau nggak bertakluk ke sebuah kekuasaan ibadah jadi masuk ke wilayah kemungkinan. Maksudnya gimana? Kalau contoh spesifiknya seperti hanya dari diciptakan dari ketiadaan, maka alifnya simpelnya itu kan berhubungan kepada yang mungkin, akan mustahil, yang ada plus. Iya, kalau kita lihat dari kan gini kan, katakanlah ada dua kata, ketiadaan Adnan, gitu kan? Adnan kan belum ada dulu, ketiadaan Adnan. Kalau dilihat dari tidak adanya ini, garis bawahi kata tidak ada ini, fokus ke situ saja, tanpa memberikan embel-embel, ketiadaan Adnan itu sebelum tercipta, kan tidak diciptakan. Sehingga tidak memiliki ta'aluk dengan kudroh ataupun irodah. Yang kedua, nanti relasinya ke sini, bahwa Adnan masih belum ada. Dilihat dari sisi Adnannya. Itu masuk sisi yang kedua. Itu sih yang saya pahami seperti itu. Sehingga yang dimaksud dengan adamul makhluqat al-azali ini fokusnya kepada kata adamnya, tidak adanya itu. Coba di sini. Ketiadaan makhluk artinya makhluk ini kan sebelumnya tidak ada. Nah, ketiadaan makhluk itu
sebelum dia diciptakan, wajib, mustahil atau jaiz? Ketiadaannya wajib, maka di situ bal wajibun. Wajib tuh. Karena wajib, maka kudroh dan irodah tidak berta'alluq dengan ketiadaan ini. Kenapa demikian? Karena sebelumnya kita sudah bahas tentang konsep kudroh irodah, hanya berta'alluq dengan mumkinat, bukan dengan yang wajib. Kalau dilihat dari ketiadaannya sendiri itu wajib, kalau dilihat dari sisi makhluknya mungkin. Begitu. Makanya bahasanya di situ adalah adamul makhluqat. Bukan kayak yang nomor 3, adamul mumkinat allati alimallahu annaha la tujad. Tidak seperti itu bahasanya. Adamul makhluqat. Gimana Ustaz Bayu? Bacaan awal saya mengarahnya memang ke penjelasan antum tadi. Karena yang saya teringat kan memang fase-fase manusia mulai dari sebelum tercipta, baik sejak azali ataupun seterusnya. Cuman nanti akan meniscayakan bahwasanya pembagian keempat-empat ini contohnya cukup satu, yaitu versi manusia tadi, fase-fase manusia atau fase-fase makhluk. Sehingga harus konsisten. Ketika contohnya sama, maka adamunya itu harus makhlukot semua. Nah, setelah menemukan adamul mumkinat, saya berbelok. Loh, kok ada perbedaan? Apalagi tadi mendengar penjelasan antum di contoh kedua, kok ada pembedaan lagi. Wah, ini kalau membeda-beda berarti ini bihasabil makhlukotnya. Sehingga kok didukung juga dengan catatan saya yang ini kan. Jadi lebih mengarah ke kalau emang contohnya beda-beda dan bisa dibeda-bedakan contohnya, atau saya tawarkan dulu versi saya dulu ya sampai habis. Ntar mana yang lebih enak. Oke. Karena agak ada keserupaan dengan kajian kita yang dulu tentang fase-fase manusia dari tidak ada, dan lain-lain, dan mungkin itu ada pembahasannya. Tapi kita bahas dulu versi dengan kaca mata ma'nawi yang tidak saya pakai. Versi saya dulu. Oke? Jadi saya sajikan hidangan sesuai racikan yang sudah saya racik dulu ya. Siap. Saya juga sambil coba login nih. Jadi kembali ditegaskan, ketiadaan ada makhluk yang memang sejak sononya, bahasa azal ini kan, sejak sononya itu memang mustahil ada berarti wajib atau pasti tidak ada. Dan kita beri contoh tadi, sekutu bagi Allah menyerupai makhluk, atau lingkaran bersudut. Kemudian yang kedua, sehingga bal wajibun itu pun mengarahnya ke bal wajib berarti pasti tidak ada, ya. Ya, pasti tidak ada. Kemudian wa adamuha. Nah, kalau ha kan berarti pasti masih menggunakan diksi mudhof ilaih makhlukot. Kemudian yang kedua, ada ketiadaan versi yang kedua, yaitu belum ada. Ada makhluk yang belum ada. Tapi mungkin ada. Itu bahasa tawarannya. Dia belum ada. Tapi mungkin ada. Berarti Bayu Maulana di 1990-an atau di 1100-an, ya kan? Belum ada, tapi mungkin ada. Nah, versi teksnya kita baca dulu. Wa adamul mahlukot, ya wa adamuha, ayat adamul mahlukot. Fi ma la yazal, di era yang sudah berwaktu. Fi ma la yazal, di era yang masih. Jadi ini untuk mengeluarkan kata sifat al-azali ya berarti ya. Yeah. Ketiadaan makhluk di masa yang sudah berwaktu, fi ma la yazal, berarti bukan azali, bukan sejak sononya. Qabla wujudi, di sini saya mau nanyain, mau validasi. Di sini tertulis qabla wujudina. Kalau di bawah nanti qabla wujudiha. Saya kok cocoknya wujudina ini diganti wujudiha. Di saya cetakan terbaik wujudiha. Punya ini dengan Ustaz? Wujudina. Nah, jadi walaupun 2 versus 1, kadang nggak harus merasa menang terus, ya kan, yang namanya nominal ini. Berarti zok saya cocok dengan cetakan mahal, berarti zok saya. Jadi qabla wujudiha, karena memang yang lagi dibahas nih si dia, si makhlukot, bukan ujuk-ujuk nah.
Jadi ketiadaan makhluk di era yang sudah berwaktu, bukan zaman azali, tapi belum wujudiha, dia belum wujud. Berarti tadi Bayi Maulana di 1990. Karena saya lahir baru-baru ini aja. Ya tahun 2000 ya. Tapi sekalipun Bayi Maulana itu masih di 1990, itu ya ta'allaqoni bihi. Sifat kudrat dan iradat Allah sudah ngurusin. Aman. Ngurusin ketiadaan tersebut. Kenapa? Kenapa kok sudah diurusin? Ya karena tadi kita udah ngobrolin di awal, karena bukan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil, ya kan? Berarti kalau bukan mustahil, berarti hal yang boleh ada, boleh tidak. Jadi Bayi Maulana di 1990 boleh lahir nanti atau tidak. Nah, mana? Nah, ini lebih detailnya lagi. Di mana anna ketiadaan daripada, anggaplah tadi Bayi Maulana di 1990 itu fi qabdatihima, dalam genggaman sifat kudrah dan iradah Allah, tanda kutip ya, genggaman ya, nggak harus bayangkan tangan kan, nyawamu dalam genggamanku, nggak harus bayangkan tangan kan, ya kan. Iya. Saya kira waras lah ya, netizen di sini. Ya, semoga. Jangan nanti bayangkan dinosaurus pegang tangannya. Jadi dua sifat kudrah iradah Allah SWT itu ngurusin ketiadaan saya di 1990. Apa maksudnya kok ngurusin? Annahu fi qabdatihima. Maksud kata ngurusin tadi yang saya pinjam sebentar, kata ngurusin ini. Annahu fi qabdatihima. Ketiadaan saya itu dalam genggaman sifat kudrah iradah Allah. Yang mana insya'ata, yang kalau Allah itu mau dengan sifat kudrah iradahnya, ya, harus gitu ya bahasanya. Harus gitu. Allah mau, kalau saja Allah mau dengan sifat kudrah iradahnya, abqotaha, bisa saja dari ketiadaan Allah tetap tiadakan. Ya 1900 sampai 1995 sampai 2000 saya tetap tidak ada, boleh-boleh saja. Itulah bahasa fi qabdatihima. Itu abqotaha. Abqotahu. Hu ya. Karena hu-nya kembali ke Adam. Iya sama, saya hu. Soalnya tadi antum baca ha. Oh iya. Mungkin efek angin itu ya. Iya. Atau dimatikan. Jadi fi qabdatihima, dalam genggaman sifat kudrah iradah Allah, insya'ata abqotahu. Kalau Allah ingin ya dengan sifat kudrah iradahnya Allah tetapkan saya tidak ada. Wa insya'ata azalatahu. Dan kalaupun Allah berkehendak, bisa-bisa saja Allah itu menghilangkan ketiadaan tersebut. Berarti kalau ketiadaan dihilangkan jadi apa? Jadi mawujud. Wa ja'alata. Jadi dengan dua sifat tersebut Allah jadikan al-wujud, adanya Bayi Maulana, maka nal adam, di posisi yang ketiadaan Bayi Maulana. Jadilah saya yang ada di hadapan antum-antum semua ini. Berarti saya ini adalah ketika 1950 di posisi belum ada, tapi mungkin ada. Karena saya mungkin ada, tidak wajib ada dan tidak wajib tidak ada ataupun tidak mustahil ada, maka ta'alluq daripada sifat kudrah dan iradah Allah itu berkaitan. Beda kalau contohnya tadi diganti. Ups. Nomor 3. Kemudian wa adamuha. Sekarang versi yang ketiga. Diberi judul tidak ada karena dicegah. Tidak ada karena dicegah. Ada mane di situ. Coba kita tes teori ini, awas sesat kau ini catatan. Agak curiga sih saya. Ya. Agak curiga dari judulnya. Ya memang dari nomor nih yang 3 nih agak-agak Kalau 4 masih gacor. Oke. Tidak ada karena dicegah. Tidak ada karena dicegah. Coba ya. Coba. Pisang goreng. Wa adamuha berarti adamul makhlukot. Jadi ada makhluk yang tidak ada ba'da wujudiha, setelah ia ada. Nah, ini yang sangat menantang untuk diartikan apa ini tidak ada setelah ada. Sehingga perlu contoh, mana catatan saya? Nah.
agak sesat ini. Jadi tolong fokus ya untuk mengoreksi kesesatan itu. Dan saya husnudon ini bukan antum yang buat catatan. Karena kalau salah, nanti antum yang salah. Karena saya mencatat dari sesuatu yang lain gitu. Sesuatu yang lain, tanpa menyebut merek ya. Jadi ada apa? Kambing hitam, insya Allah. Jadi wa adamuha, adamul mahlukot, ada fase fase jadinya kan, itu diksi lama kita ganti. Ada makhluk. Ya lagi. Ada ketiadaan jenis di mana makhluknya ini tidak ada, tapi tidak adanya itu terjadi ba'da wujudiha. Berarti ada dulu, kemudian tidak ada. Iya kan? Ya. Berarti mati gitu ya. Awalnya Mati, ada, hancur, musnah. terus dia ada, terus ditiadakan. Fase seperti ini, masa-masa seperti ini, itu tata'allaqani bihi. Dua sifat kudrah iradah Allah itu ngurusin yang semacam ini. Apa arti ngurusin tadi? Masih ingat kawan-kawan? Fi qabdotihima, gitu ya. Iya. Allah pengen adakan, Allah pengen tiadakan. Seperti Allah ingin mematikan kita, matikan, menghidupkan, hidupkan. Allah pengen hilangkan rezeki, fadol. Allah adakan, fadol. Allah maha keati dan kita maha berbaik sangka pada Allah. Ya Latif. Nah, itu Tapi titik. untuk yang ketiga ini, dia bukan qabdoh. Yang ketiga ini. Enggak disebut qabdoh, tapi diberi istilah. Dia ta'aluk taksir kalau kita bahas kemarin. Oh, di Jadi- Kifayatul Awam. Ijad enggak kemarin di pembahasan kemarin tuh. Kan semalam anal mumkinat ala arba'ati aqsam. Bukan, sebelumnya lagi. Wa ta'alluqu ala satu aqsamin, ta'alluqu ta'tsirin, kudrah dan iroda, menciptakan dan meniadakan, ijad dan i'dam. Ini i'dam nih, meniadakan. Karena sudah terkonsep sejak azali. Iya. Oh iya, betul. Enggak sekedar qabdoh. Karena ini sudah maujud. Sudah ada, lalu ditiadakan. Siapa yang meniadakan? Allah dengan sifat kudrahnya. Gitu. Ya, cocok. Nah, kemudian Yang saya penasaran tuh maniaknya mana tadi katanya. Nah di situ tuh agak janggal saya dengan bahasannya di catatan itu. Mani ya berarti lebih ke mencegah dia hidup. Oh bisa. Gacor. Ya kan? Ya. Ketiadaan yang berjenis mencegah hidupnya seseorang. Mantap. Betul. Bisa kalau begitu. Cocok logi. Tanya tauhid ini di makna bukan di lafaz. Nah, Jadi lafaz tadi agak aneh gitu. Oh ternyata maknanya begitu. Oke. ketiadaan yang bersifat mencegah. Mencegah dari dia ada. Walaupun di awalnya sudah ada, dicegah dari keadaan. Bagaimana Anda tidak ada di sini? Bunuh atau mendadak dihilangkan. Oke? Nah, itu dengan mudhof ilaih makhlukot. Kemudian yang keempat, tidak ada jenis yang terakhir adalah tidak ada jenis mana tadi? Tidak ada karena Allah tidak mengkehendaki. Coba kita bayangkan. Yang pertama tadi mustahil ada. Berarti pasti tidak ada. Tidak ada jenis pasti. Yang kedua belum ada. Dia tidak ada tapi berjenis belum ada, tapi mungkin ada. Yang ketiga, dia sudah ada tapi ditiadakan. Dicegah dari keadaan. Kewujudan ya, keadaan. Baru yang keempat. Kok masih bisa dibagi lagi keempat? Nah, ini berarti yang keempat mengarah ke dia tidak ada karena Allah mengkehendaki tidak ada tersebut. Contoh, dimana kita baca dulu teksnya, wa adamul mumkinat. Nah, ini udah nggak pakai makhlukot. Berarti contohnya beda, gitu. Wa adamul mumkinat, yaitu ada makhluk yang boleh dia ada, boleh tidak ada. Yang mana, ada kondisi ya, lebih ke kondisi. Kondisi tidak adanya sesuatu yang alimallah allati alimallah annaha la tujad. Hanya saja walaupun secara mungkinat dia itu boleh ada boleh tidak, Namanya juga mungkinat. Ya? mungkinat, tapi diadamkan, ditiadakan. Dan Allah tahu bahwasanya dia itu mungkinat tersebut
akan tidak terjadi. Contoh, imannya Abi Jahal. Pernah dibayangkan Abu Jahal itu masuk Islam? Bisa nggak kita bayangkannya? Bisa. Bisa. Itu mungkin. Secara melihat kepada sosok kezat manusianya Abu Jahal, mungkin nggak dia asyhadu? Bisa aja, ya kan? Ya. Itu kalau bin nazar ila zat. Sejatinya atau sezatinya. Tadi saya maksain. Oh gitu ya sebenarnya. Baru paham saya sejatinya itu. Iya. Tapi agak maksa. Saya tadi nyuruh gitu. Saya tadi nyuruh pembantu saya buat nyariin saya. Berat. Robot ya. Ya, saya punya pembantu yang tinggal kumur-kumur, cucu, carikan saya asal muasal bahasa sejati. Apakah dari bahasa Arab sezati atau dari bahasa Sanskerta dan lain-lain? Ternyata pembantu saya bilang nggak terima dia. Dia bilang karena sejak awal udah pakai itu harus pakai bahasa Indonesia, sehingga jati itulah yang kita pakai. Ya berarti dari bahasa Indonesia jati, kayu, sekayu itu, gitu, bukan seori itu, sezat esensial itu. Ya, walaupun tapi masuk makna, juga kayaknya ya kalau pakai sezati. cocok logi, bapak suka ya. Jadi sezatinya, kalau melihat kepada zat daripada si Abu Jahal, yaitu ya sosok manusia yang tentu saja mungkin dia beriman, mungkin tidak. Tapi di sisi lain, kaimani Abi Jahlin tata alaqoni bihi bin nazar ila zatihi. Kalau lihat dari zatnya Abu Jahal itu sifat kudrah iradah bertakluk kepada iman daripada Abi Jahal. Pada potensi kemungkinan daripada iman Abi Jahal itu ada takluknya di situ. Tapi wastihalati wuku'ihi al-maqdiyah, kalau dilihat dari sisi kemustahilan yang sudah ditentukan atas terjadinya iman Abu Jahal itu, likauni adamihi wajiban. Ntar kok nahunya brutal. Kaimani Abi Jahlin, itu contohnya ya, itu tata alaqoni bihi bidazar ila zatihi. Ada takluknya kalau melihat dari zatnya. Apa? Belum, ini masih belum selesai baca teksnya soalnya. Nanti akan saya kasih, saya barusan mikir skemanya gimana sudah dapat ya. Nanti sesi. Supaya dapat poinnya. Kemustahilan Kemudian lagi ya. Iya. Akan tetapi bin nazar ila zatihi seperti itu. Kalau bin nazar ila istihalati wuku'ihi al-maqdiyah, kenapa dia mustahil? Likauni adamihi wajiban, karena Abu Jahal itu tidak beriman itu adalah sesuatu yang harus terjadi, yaitu harus tidak beriman. Bukan. Wastihalatu ini kalimat baru berarti. Wastihalatu wuku'ihi al-maqdiyah, kenapa kok dianggap mustahil tuh? Abu Jahal beriman karena likauni adamihi wajiban, karena harus dia tidak beriman. Innama hiya aridotun. Kemustahilan tersebut masuk dalam kategori faktor eksternal. Jadi kalau dilihat tadi bin nazar ila zat, dia mungkinat boleh iman boleh enggak. Tapi kalau kita melihat dari sisi kemustahilan yang sudah ditakdirkan, yang ditentukan Allah, itu dia masuk dalam kategori kemustahilan yang eksternal. Aridoh, aksidental. Wal arid, sesuatu yang eksternal yang baru datang, la yunafil imkan, tidak sekonyong-konyong koder menafikan kemungkinan atau sifat imkaniyah yang terkandung dalam kezatiyahan si Abu Jahal, yang mana dia secara zat mungkin iman mungkin tidak. Jadi dalam satu sisi sudut pandang ini, ada dari sisi zat dia itu mungkin, dari sisi faktor eksternal dia tidak mungkin, maka dia masuk dalam kategori yang keempat tadi, tidak ada karena Allah tidak mengkehendaki. Jadi imannya Abu Jahal itu
masuk dalam kategori tidak ada. Tapi tidak adanya itu bukan bersifat yang kayak 1, 2, 3, tapi ini bersifat karena ada cegahan dari Allah SWT. Allah tidak menghendaki. Bukan yang bersifat Abu Jahal masuk Islam, kemudian Allah hilangkan jadi murtad. Bukan. Nah, seperti itu kan. Nah, ini memang udah secara manusia berpotensi beriman, tapi potensi tadi udah Allah cabut dengan faktor eksternal takdir. Seperti itu. Wakilah. Lanjut sedikit lagi. Wakilah dan menurut pendapat yang kedua, kalau tadi kan itifakon yang nomor pertama. Untuk yang keempat ini, kok ada kilanya, berarti di situ ada perbedaan pendapat ulama. Sekalipun biasanya kalau kila itu disebutkan kedua dianggap lemah oleh penulis. La tata'allaqani, sifat iradah dan kudrah Allah itu tidak bertakluk kepada ketiadaan yang nomor 4 seperti ini. Kenapa? Nazoron ilastihalati wuku'ihi. Karena sejak awal sudah melihat kepada terjadinya itu semustahil itu, ya udah sih nggak diurusin lagi sama sifat kudrah iradah Allah. Intaha. Sekalipun nanti kultu masih belum titik dulu di situ. Dulu di situ. Bisa di situ. Silakan menambahkan sedikit. Gampangnya yang nomor 4 tuh begini. Kalimatnya kan begini. Abu Jahal beriman. Allah pasti tidak ciptakan itu. Ada 2 kata tuh kan. Imannya Abu Jahal yang Allah tahu itu tidak akan terjadi. Ada 2, pisahkan 2 kata itu dulu. Nah, imannya Abu Jahal terjadi atau enggak faktanya? Tidak terjadi. Oke. Yang kedua, Allah tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi. Nah, kalau melihat dari sisi keimanan Abu Jahal yang tidak terjadi itu, nah, di sini pendapat yang mana? Itu pendapat yang fokusnya pendapat yang kedua. Sedangkan kita fokus ke sini. Allah itu tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi. Jadi pada dasarnya keimanan Abu Jahal itu bisa jadi Abu Jahal beriman, bisa jadi Abu Jahal tidak beriman. Sama-sama mungkin kan? Tapi faktanya Abu Jahal tidak beriman. Ini kan mungkin statusnya. Dia bisa saja beriman, bisa tidak beriman. Tapi karena ada faktor eksternal, tadi bahasanya beliau, bahwa Allah telah menetapkan dalam ilmunya, Allah tahu juga bahwa Abu Jahal ini tidak akan beriman, maka karena Allah sudah menetapkan sejak awal, sekalipun dia berkemungkinan beriman, yang akan terjadi adalah Abu Jahal tidak beriman. Jadinya begitu. Nah, perbedaannya di sini adalah pendapat yang pertama melihat dari sisi dzatiyahnya bahwa Abu Jahal berkemungkinan beriman walaupun faktanya tidak beriman. Sedangkan pendapat yang kedua fokus kepada faktanya. Nadrun ilastihalati wuku'ihi. Fokusnya ke situ. Makanya karena faktanya yang terjadi Abu Jahal itu tidak beriman, kudrah dan iradah tidak bertakluk ke situ. Tidak bertakluk kepada imannya Abu Jahal. Karena faktanya menunjukkan Abu Jahal itu tidak beriman. Pendapat yang pertama fokus kepada dzatiyahnya. Bahwa Abu Jahal sendiri bisa jadi beriman, bisa jadi tidak beriman. Itu. Seperti itu sih. Berarti yang dipilih bin nazar ila zatihi. Iya kan? Pendapat yang pertama lah. Saya sih cenderung ke yang pertama memang. Jadi ketiadaan yang nomor 4 ini, ketiadaannya diberi contoh iman Abi Jahal. Tapi fokusnya bukan ke kenyataan yang terjadi. Tapi lebih ke memandang sisi kemanusiaan si Abi Jahal. Jadi dia tidak beriman ya karena dia dicegah. Kalau kata matematika masuk ke tadi ketiga. Gimana? Kalau ada kata cegah nanti masuk ke kategori ketiga. Enggak, kalau ketiga kan dia ada, sudah terjadi, lalu nanti tidak ada. Nah, fokusnya ke situ. Berarti Ba'da wujudihi. Nah, ada ba'da wujudiha kalau yang ketiga. Ya. Kalau yang ini kan adamul mumkinat alati alimallahu annaha la tujadu, panjang. Yes, yang gampang dibayangkan memang tadi iman Abi Jahal. Kemudian ketika dibentur-benturkan dan kayak setiap khilaf itu pasti 2 kubu-kubuan, ternyata kalau dikaji lebih cocok logi, ya bukan sekedar cocok logi biasa ini udah yang dengan ngopi serius.
Yaitu kultu hadzal khilaf laisa hakikian. Perbedaan yang terjadi ini sejatinya bukan perbedaan pendapat yang betul-betul berbeda. Karena yang satu bahas A, yang satu bahas B. Bal huwa lafziyun. Ini hanya secara lafal saja. Kayak wah aku lebih dukung apa ya? Jalan ini di aspal. Aku dukung jalan ini di paving. Padahal kan ya, ujung-ujungnya aku dukung. Pokoknya jalan ini diperbagus secara makna. Bahasanya jangan paving, nak pakai partai itu, partai ini bebas. Ya, yang penting mulus. Bal huwa lafziyun, secara lafal saja. Kenapa? Tapi sekalipun hilapnya lafzi perlu ditafkik dulu, dibedah dulu biar bisa disepakati ini betul-betul selafzi itu. Fahumilah. Maka diarahkan qaulu man qala innahu ma tata'allaqani bihi. Ketika ada yang berkata bahwasanya ada ta'alluqnya tuh sifat qudrah iradah dengan Adam yang keempat. Itu diarahkan kemana? Ala annahuma tata'allaqani ta'alluqan suluhiyan. Ta'alluqnya itu dikategorikan ke ta'alluq suluhi. Ada kaitan, tapi kaitannya bersifat potensial, tanda kutip. Katanya dipermasalahkan. Ya, gimana? Diksi potensial. Enggak ya? Potensial berbahaya sih. Berbahaya. Tapi minjam boleh. Yang penting dipahami makna itu. Iya. Jadi kalau tauhid ini ke makna, bukan di kata. Ya, ta'alluq yang memang selayak itu. Ta'alluq yang layak. Jadi ada kelayakan. Soluha ya kan, layak. Layak untuk mengurusi hal yang sedemikian. Sifat qudrah dan idradah Allah masih berta'alluq dengan iman Abi Jahal sekalipun alim Allah annahu la yujad. Itu masih dalam kaitan ta'alluq sifat qudrah iradah. Ya kan faktanya Abu Jahal beriman atau tidak? Tidak. Tidak kan? Nah, ketika kita melihat fakta bahwa Abu Jahal itu tidak beriman, pertanyaannya, apakah berarti Allah tidak bisa membuat Abu Jahal beriman? Kan bisa. Nah, itu yang dimaksud suluhi itu. Oh, bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja, cuman Allah tak lakukan itu karena alimallahu annaha la tujadu. Berarti ada kelayakan di sana. Ada kelayakan, itu yang dimaksud di situ. Sah-sah saja kalau Allah mau. Sah. Wow, lama juga ya saya bacanya. Berarti emang idrok nggak jodoh. Saya tadi curiga. Idrok nih kayak nggak nyampe nih kayaknya. Kemudian wahumilah. Itu ke ta'alluq suluhi, berarti dianggap ta'alluqnya ada, oke, gas. Terus bagian mana yang dianggap tidak ada ta'alluqnya? Wa humila qaulu man qala innahu ma la tata'allaqani bihi. Bagi yang berpendapat bahwasanya tidak ada ta'alluq sifat qudrah iradah itu kepada Adam yang keempat, itu dia bawa ke mana? Humila ala annahuma, diarahkan ke bahwasanya sifat qudrah iradah Allah itu tidak berta'alluq secara ta'alluq tanjizi. Iya, masukkan. Kenapa ta'alluq tanjizi? Ta'alluq tanjizi kan berarti ada realisasinya di sana. Ada realisasinya. Tapi apakah di sini ada sebuah kejadian realisasi dari ketiadaan yang memang Allah udah tahu itu tidak ada? Ya tidak ada. Tidak ada. Karena tidak ada realisasi, ya udah. La tata'allaqani. Ya juga ya. Nah, karena dua-duanya iya juga dan iya juga, secara makna berarti ini tidak berbeda pendapat, hanya saja secara lafaz satu fokus di bin nazar ila zatihi, itu yang dimaksud khilaf lafzi ya. Yang satu bin nazar ila amrin kharij atau ila goiri zatihi. Siap. Intaha, seintaha itu. Oke, saya boleh bungkus ini ya? Bokeh. Bokeh. Boleh. Bokeh masih bagus. Bagus. Tolong. Nih, saya kasih contoh yang bahasa gen alpha tadi ya. Oke. Kopi. Ini fokusnya gini kira-kira teman-teman. Ini tidak ada. Ada. Ini belum ada. Saya mau gambar ke situ soalnya saya di pinggir sini. Ini tidak ada, ini belum ada, ini ada, ini tidak ada setelah ada, lalu ini tidak terjadi. Oke, ada 5 nih fasenya. Tidak pernah terjadi. Allah tidak ciptakan itu. Sebenarnya ini mungkin, cuma Allah tidak ciptakan itu. Nah, tidak bisa berdiri sendiri ini. Tidak kayak mobil sih. Tuhan. Gini sajalah. Pokoknya dipahami lah. Saya ulangi fasenya. Tidak ada, belum ada,
tidak ada setelah tiada, lalu Allah tidak ciptakan. Oke, kita fokusnya 1, 2, 3, 4. Kan ketiadaan semua nih kan? Kalau ini kan ada tadi. Saya ulangi ya fokusnya ya. Ini tidak ada, ini belum ada, ini ada, ini tidak ada setelah tiada, ini tidak Allah ciptakan. Oke, yang ada ini bukan bahasan kita. Jadi 4 cuman. 1, 2, 3, 4. Ketiadaan ada 4 macamnya tadi. Yang pertama, ketiadaan yang ini. Semua makhluk pasti tidak ada. Karena pasti tidak ada, maka kudrah dan iradah tidak bertakluk dengan sesuatu yang wajib tidak ada. Belum, premis ini perlu dinalar dan diterima dan dianggukan dulu. Apa tuh? Coba diulang. Semua makhluk Semua makhluk pasti diawali dengan ketiadaan. Bantahlah. kalau itu betul. Ya. Kalau tadi pasti tidak ada itu yang Pasti diawali dengan ketiadaan. Nah, gitu. tadi belum Semua bisa ngangguk. makhluk Pasti iya. tidak ada. Oh, pasti diawali ketiadaan gitu maksudnya. Semua makhluk pasti diawali ketiadaan. Sepakat ya? Semua makhluk tuh. Karena pasti diawali dengan ketiadaan, maka itu wajib berarti. Sedangkan kudrah dan iradah tidak bertakluk dengan yang wajib. Salah satunya yang wajib itu wajib tidak ada nih. Pas wajib diawali ketiadaan sini. Nah, ketiadaan yang ini kudrah dan iradah Allah tidak bertakluk dengan ini. Sahih. Oke. Ittifaqon. Oke, ittifaqon ya. Yang kedua, ini nih akan ada nanti. Cuman belum tercipta sekarang. Ini. Jangan fokus ke tulisan birunya ya. Ini kan nanti akan ada, tapi sekarang masih belum ada. Nah, ketiadaan yang kedua, ketiadaan yang seperti ini. Nanti akan ada, cuman belum Allah ciptakan. Nah, kudrah dan iradahnya Allah bertakluk dengan ketiadaan ini. Allah lah yang membuat dia sekarang masih belum ada. Gitu. Kudrah dan iradahnya Allah bertakluk dengan ini, nama ta'alluqnya ta'alluq qabdah, genggaman tadi itu. Yang membuat dia masih belum ada karena Allah masih menggenggamnya dalam ketiadaan, gitu kira-kira gampangnya. Yang kedua, lalu ada sekarang nih tercipta. Oke, skip lah, kita tidak sedang membahas tentang yang ada. Setelah ada, dia tidak ada. Nah, yang ketiga ini. Jadi setelah ada, lalu dia tidak ada. Jelas bertakluk. Allah membuat yang ada menjadi tidak ada. Oke, bertakluk dengan kudrah dan iradah. Yang terakhir adalah sesuatu yang mungkin sebenarnya. Pada dasarnya dia mungkin bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi karena Allah sejak awal sudah mengetahui dan menetapkan dia tidak akan terjadi, maka dia tidak terjadi. Tidak ada jadinya. Jadi tidak ada 1, tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4. Jadi maksud. Bisa dipahami ya? Berarti secara contoh, ini satu kitab untuk yang pertama, ini dengan itu cukup diwakili satu kitab aja. Karena ini nasibnya sama, yang nomor 2 dengan 3. Ya kan? Maksudnya nasibnya sama gimana? Potensi dia belum ada, tapi akan ada. Kemudian cuman masih kitab ini. Kemudian dia ada, tapi tidak dibahas. Kemudian dia lagi nih. Dia sudah ada dan dia mati. Maka masih person atau objek yang sama. Adapun yang keempat, Oh iya, objeknya ya. Bisa begitu. Yang penting dipahami aja. Tadi kan saya kasih pisah-pisah begini supaya jelas lah yang 4 tadi itu. karena kayak fase dia, kayak bersambung gitu. Kalau la syarika lahu, masuk mana? Kenapa? La syarika lahu. La syarika lahu. Ada masalah. Bisa masuk ke sini bahwa dia tidak mungkin, bahkan wajib dia tidak mungkin sama sekali. Yang pasti tidak masuk ke sini karena mungkinat tadi masuknya itu, yang nomor 4. Bukan mustahilat. Kalau ada SMP mencelananya itu di mana? Hah? Anak sebelah SMP mencelananya. SMP belum paham pasti. Pasti, saya pastikan belum paham. Kenapa? Karena untuk paham ini teman-teman, sebenarnya ada satu modalitas logis. Bahasanya terlalu tinggi. Harus Ada- dua kali. Harus ada modal yang harus dia pahami dulu. Dia harus paham sifat kudrah dan iradah. Sedangkan untuk paham sifat kudrah dan iradah serta ta'alluq-ta'alluqnya itu harus paham hukum akal. Gitu dulu urutannya. Hukum akal baru kepahami kudrah dan iradah, bisa baru bahas tentang ini. Kalau mau mendapatkan contoh yang simpel aja, tapi masih kalau dibahas lagi kan perlu pembahasan. Contoh yang simpel dan gamblang untuk sekelas anak alfa. Nggak bisa karena gen alpha kan sekarang masih umur berapa? Masih umur berapa?
Iya. Tawarnya tetap fase kehidupan manusia. Karena gini, ketiadaan saja, karena ketiadaan kan tidak ada kan, itu susah dibayangkan bagi sebagian orang. Maksudnya coba tanyakan ke orang-orang, ketiadaan itu ada atau tidak? Pasti ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Dan berkurang. Hmm? Berkurang kan bisa di Nggak, masih dalam waktu. ketiadaan yang manapun ini. Ketiadaan itu ada atau tidak ada? Nah, ketiadaan itu tidak ada. Ketiadaan itu tidak ada. Nah, nantilah kita bahas itu di luar forum. Kalau dimulai dari ketiadaan, berarti bakal ada. Kalau dimulai, Bakal ada berarti ada atau tidak? bakal ada bisa jadi. Nah, kata bakal ada, statusnya dia bakal ada kan sekarang. Berarti dia sekarang sedang ada atau tidak? Kan tidak ada. Present day. Nah, Dimulai. iya, jadi ketiadaan itu tidak ada. Bentar teman-teman ya. Ini kan seolah-olah kan di caption kita itu kan Iya, iya. apa hubungannya pembahasan ini dengan akidah? Nanti itu perdebatan salah satunya dengan para filosof atau para filsuf itu atau dengan sebagian Mu'tazilah. Contohnya saja teman-teman bisa baca di Tahfidz Falasifatul. Imam Ghazali berdebat dengan para filsuf dan ataupun Mu'tazilah yang mana dalam hal ini sebentar. Sepertinya Mu'tazilah yang mana Mu'tazilah bukan filosof, dalam hal ini adalah Ibnu Sina dan Al-Farabi yang mana mereka berpendapat bahwa alam semesta ini kodim. Alam semesta itu kodim. Kenapa? Karena mereka bertanya, apa yang membuat Tuhan menciptakan alam semesta di fase ini? Bukan sebelumnya, atau sebelumnya, atau sebelumnya. Kenapa kok diciptakan pada sisi itu? Nah, munculnya pertanyaan seperti itu karena tidak paham tahapan-tahapan ketiadaan seperti ini. Maka disinilah pentingnya pembahasan ketiadaan. Untuk mengukuhkan bahwa Allah tetap kodim dan makhluk tetap hadis, baru dia, sekalipun Allah menciptakannya dengan tanjiz hadis. Itu tidak merubah kudrahnya Allah yang kodim. Nah, itu. Nantilah kita bahas di ini ya, karena memang... Oke, ngerti ya sisi itu dulu. Ya Ustaz, gimana Ustaz? Beliau sudah mau Oh iya ya. Kalau dibahas sih cuma waktunya. Iya, setelah ini saja kita di luar forum ya. Ini sekilas info saja untuk Oke, tadi Teman-teman closing statement versi filsafat. Nah, sebelum berpindah ke fikih, kita closing statement versi tasawuf dulu. Maka sebagaimana yang sudah disinggung di awal, bahwasanya dari samroh, buah dari belajar ilmu ketidakadaan ini, mengarah ke ketika kita terapkan ke berbagai ketiadaan yang kita miliki. Oh, ya, lebih praktis, lebih real lah itu ya. Ya kan? Oke. Atau yang lebih dekat lagi, duit lah. Kok Jodoh. ada musik nggak? Ustaz Bayu belum menikah. Ketiadaannya itu masuk 1, 2, 3 atau 4 Itu contoh, hanya contoh saja. Hanya contoh. Mudah-mudahan masuk yang kedua tadi. Hanya belum. Berarti kan ketika tidak ada, kita nggak serta-merta begini nasib jadi bujangan. Ini kan kayak udah divonis mustahil ada gitu. Padahal belum tentu. ketiadaan itu nggak cuma satu, nggak cuma mustahil. Tapi ada yang versi belum ada, tapi bisa ada. Itu yang kedua. Atau tadi ada yang sudah punya, ada yang sudah punya, tapi bisa tidak ada. Betul tadi, betul. Mata saya ke kanan loh. Tapi kok ke kiri kanan gitu. Atau kalau yang terakhir enggak tahulah ya. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya husnuzonnya dapat, ikhtiarnya dikencangkan, husnuzonnya digaungkan. Gasek. Nah, itu kita suka yang kencang-kencang. Jadi kita lanjut ke kajian fikih biar agak panas sedikit. Ini kan kajian tauhid ya. Oh iya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian fikih sampai pada pembahasan mas'alatut tadhib. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain amin. Mas'alatut tadhib, masalah menyepuh dhabbah. Bukan menyepuh, apa namanya? Nambal. Nambal.
mematri, menambal, apalagi menempel. Ad-dabbatu hiya qit'atun min adz-dzahabi aw al-fiddati. Yang dimaksud dabbah ialah potongan dari emas atau perak, tudau yang diletakkan li islahil ina'il maksuri untuk memperbaiki tempat yang pecah atau retak, atau selain tujuannya untuk islah memperbaiki, au tazinihi atau memperindah. Hukmuhu masuk ke dalam bab hukum. Hukumnya hukum mematri atau menempel dengan potongan dari emas dan perak. Fihi tafsil, di dalam hukum itu ada rincian. Lihat rinciannya. Taratan takunu dhabbatu saghiratan wa taratan takunu kabiratan. Kadang patrian atau tempelan itu yang terbuat, tempelannya itu yang dari bahan emas dan perak itu kadang kecil, kadang besar. Wa taratan takunu lil hajah. Ini tafsirnya, rinciannya. Lihat dulu rinciannya. Ada yang tempelannya itu kecil, ada yang besar, ada yang untuk karena keperluan hajah. Wa taratan takunu lizina, dan kadang juga adanya tempelan itu, tambelan itu lizina, untuk hiasan. Wa taratan, masih dalam tafsir rinciannya, dan kadang juga hukumnya tubahu, boleh, wa taratan tukrahu, kadang juga makruh, wa taratan tahrumu, dan kadang juga haram. Maka kita bahas rincian tersebut satu persatu. Fatubahu fi halatin wahidatin. Kalau kita mau bahas rincian yang dibolehkan itu hanya dalam satu kondisi. Wahia idza kanat saghiratan wa kulluha lil hajah. Tempat ina apapun itu bentuknya, kalau itu tempelannya, patriannya itu kecil dan itu tujuannya untuk karena keperluan, maka hukumnya boleh. Satu, yang mubah itu hanya dalam keadaan-keadaan tempelannya itu kecil dan memang karena perlu. Dan yang watukrahu fi arba'ati halat, dan yang makruh itu di 4 keadaan. Wahya, 1, idza kanat kabiratan wa qudul hajah. Kalau tempelannya itu besar dan tujuannya semua itu karena keperluan. Dari mubah naik ke makruh. Kalau itu besar. Kalau kecil kan mubah patriannya itu. Kalau besar makruh. Itu yang pertama, hukumnya makruh. Yang kedua, idza kanat saghiratan wa kullu lizana. Sebaliknya juga dihukumi makruh. Dia kecil tempelannya, tapi tujuannya untuk menghiasan supaya bagus saja, dibuat perhiasan aja. Ini jatuhnya hukumnya makruh. Makruh yang nomor 3, idza kanat saghiratan wa wadhu lizina wa wadhu lil hajah. Kalau tempelan itu memang kecil, yang asalnya itu hukumnya mubah, jadi makruh. Kenapa? Karena sebagiannya tujuannya untuk hiasan, walaupun sebagiannya untuk keperluan. Misalnya dibagi 2, ini mangkok ditempel, tempelannya memang kecil, tapi dia tujuannya menempel ini, satu karena keperluan, satu karena memang untuk action lah, untuk zina, untuk perhiasan. Itu jatuhnya hukumnya makruh. Yang keempat, hukumnya makruh idza syukka fi sighari awil kibar. Kalau diragukan dalam tempelannya itu ini besar atau kecil, itu jatuhnya hukum makruh, hukumnya makruh. Sawa'un akanat lizina aw ba'dhuha lizina wa ba'dhul hajah. Baik yang diragukan kecil besarnya itu dia itu untuk perhiasan, atau sebagiannya untuk perhiasan, sebagiannya karena hajah. Jadi intinya kalau dia ragu tempelan itu kecil atau besar, baik tujuannya untuk hiasan atau sebagian 50%-nya untuk hajah, 50%-nya untuk hiasan, itu sama-sama dihukumi makruh. Jadi masih mending lah hukumnya makruh. Naik peringkat kita. Wa tahrumu fi halaitaini wa huma, dan haram hukum mematri, menempel, apa tadi bahasanya? Menambal. Patri kayaknya yang umum ya, mematri ya. Wa huma, ada yang ini yang perlu dihindari nih. Haram dalam kedaatan yang keduanya itu adalah 1, idza kanat kabiratan wa kullu alizina. Ini jelas ya. Kayaknya kita pemikirannya ke sana.
Satu, patriannya itu, tempelannya itu besar, dan tujuannya itu hanya untuk hiasan. Hanya untuk action-action aja. Haram. Jelas. Dari kabirohnya itu, dan ditambah lagi tujuannya untuk zina. Haram maka. Yang kedua, idza kana kabiratan ba'dhuha li zina wa ba'dhuha lil hajah. Juga haram dalam kondisi kalau tempelan itu besar, baik sebagiannya 50%-nya itu untuk hiasan dan 50%-nya separuhnya itu hajah, tetap haram. Jadi kayak ini kalau kita simpulkan, namanya tempelannya atau patriannya besar dan tujuannya untuk zina, itu jelas haram. Jangankan untuk zina, sebagian untuk zina, sebagian untuk hajat pun haram karena tempelannya kabirah besar. Nah, sekarang masalah kita melihat, mencermati ini tempelannya, patriannya besar atau kecil, dhabitus shighar wal kibar al-uruf. Kita bisa menghukumi ini tempelannya kecil atau besar itu tergantung uruf. Mayoritas pendapat masyarakat setempat itu uruf. Dulu sih mungkin ada besar dikit, kalau jangan besar semua. Ya, kembali uruf. Saya mau jelaskan uruf dulu ya, yang sepanjang saya ketahui. Panjang. Iya, karena punya saya panjang. Kendi. Nah, biasanya kan sependek saya ketahui. Biar beliau menjelaskan, karena beliau melontarkan. Ayo mau diarahkan ke mana? Uruf ini adalah Orang sudah dialihkan. penghakiman justifikasi. Wih, surah. Agak naik juga. Iya. Penentuan dari kelompok masyarakat di tempat itu. Jangan kita uruf ini bagi Singkawang ini tidak berlaku untuk Pontianak atau Membawa, tidak berlaku. Kalau uruf itu warga setempat, masyarakat, kebanyakan orang setempat mengatakan ini kecil atau besar. Oh, separuh kecil, separuh besar, Ustaz. Itu masih 50-50. Tapi kalau orang Singkawang, kebanyakan orang Singkawang ini 60% ini patrian besar, ya sudah hukumnya besar. Belum kebayang nih. Pengen ngayalin benda apa sih? Yang lagi pengen ditambal nih benda apa? Ina. Ya. Saya ingin meluruskan pendapatnya, pengertiannya Ustaz Adnan, karena pendek pemahamannya tadi itu. Pendek kemaluannya ya maksudnya. Rasa malu. Beliau itu sempat ini, saya sempat, loh kacamata nih kok masuk ina? Maksudnya ina itu Ustaz adalah bukan yang bisa itu yang bisa memindahkan satu itu termasuk ina. Maksudnya dia mengambil ruang. Ina itu kan kata didunya itu perhiasan ya. Kalau perhiasan tidak usah bahas. Ina itu adalah sesuatu yang mengambil tempat, ruang di suatu udara atau ruang. Maksudnya kalau ini dibilang ina, iya, karena ini mengambil tempat, mengambil ruang. Bukan mengambil ruang itu maksudnya kayak kacamata kan sampean, ini bukan ina Ustaz, karena ini tidak bisa ngambil ruang. Pemahaman saya bukan, lanjut dulu Ustaz. Ya, kita kembali. Indah itu penting karena masih babannya. Al-aniyah itu jamu ina, wa awani jamu aniyah, wal muradu bi kullu ma, semua segala sesuatu ya'khudhu faragan, yang mengambil ruang. Minal hawa, dari udara, wa in saghara, walau kecil. Jadi mengambil apa ya? Intinya mengambil tempat dia. Kalau HP ini sekecil apa? Ini pen. Ini ina. Karena dia mengambil ruang. Atau segala sesuatu yang bisa memindahkan suatu, itu kayak tempat piring, itu masuklah, enak lah. Tapi ini masuk kullu ma ya'khudhu faragan minal hawa wa in saghara. Au ma yang kulu ini kan ngerti, bisa memindahkan kayak centong, gelas atau ciduk itu ini. Tapi ini maksud saya sempat kemarin tuh, loh kacamata kok bisa bilang ina? Iya, karena dia ya'khudhu faragan. Iya, ngerti pahamnya? Itu ina. Tapi di sini tidak masuk ina. Mana? Tidak bisa. Ini kan ada yang kosong dikit. Bukan saat. Ini. Ina itu segala apapun bentuknya, ya, yang mengambil ruang di hawa. Hawa ini apa ya? Kalau begitu, maka kesimpulannya semua makhluk ina. Iya. Tapi di sini tidak bisa dikatakan ina. Walaupun mengambil ruang kosong. Nah, ini sama dengan pendek. Enggak. Beda. Kependekan sambian itu. Mengambil ruang kosong kan.
Ya. Jadi secara Apa maksudnya Ustaz? Gimana maksudnya Ustaz? gigi ini kan kadang bisa bolong, tapi kan bisa ditempel pakai emas. Jadi tidak termasuk ina. Jangan masuk ke kepatrian dulu, Ustaz. Ini yang saya Masyarakat tuh inak komplain kemarin saya dan kan, duh, saya bilang kan termasuk kacamata ini kalau terbuat dari emas, Ngomong-ngomong, HP saya hilang kawan-kawan. karena ini pindah, inaknya pindah. Tengah dikit terjual lagi. Paham saja, gimana Ustaz Bayu? Sepakat dengan keterangan saya? Maka Iya sih ya, tulisannya begitu. Cuman agak aneh aja saya. Kenapa sampean berpikir kacamata bukan masa inak? Karena menurut sampean itu tidak bisa memindahkan kan? Bukan tempat, bukan wadah. Iya, yang saya paham kan saya kan baca sepintas cuman belum terus yang saya pahami ya awalnya itu tempat yang memberikan ruang kosong gitu. Enggak, mengambil. Awalnya karena sepintas. Kalau gitu Ustaz, kenapa saya bisa bertanya kok cincin dibilang inak? Kan sama dengan kacamata. Iya. Kenapa itu haram? Ya karena itu inak. Mengambil ya khudu faragan min hawa. Hawa ini apa ya? Kita ambilkan apa ya? Alam semesta lah hawa ini. Apa ya? Ya semuanya itu ruang kosong. Iya, hawa. Dia bang mengambil tempat dengan adanya dia itu pasti berkurang hawa tuh. Itu ina. Beda ya secara zati angin ina apa enggak? Ya kayaknya enggak mengambil tempat lah. Jadi kita takrifkan tuh bingung. Yang jelas ina itu ya khudhu faragan minal hawa wa in saghura, walaupun itu kecil. Sekecil apa sih? Ya ini ina gitu. Iya sih dari tulisannya itu kudu. Jadi sepakat ya. Gimana ahli tauhid? Ya sementara saya sepakat. Ya gimana Ustaz Bayu? ya, kurang nyaman. Kurang nyaman karena di situ belum titik. Itu masih koma. Tapi tahu Iya kan? Karena bukan mungkin, dua. ibaratnya untuk menegaskan bahwasanya yang sebelumnya ini mungkin sering tidak dipahami orang, sehingga perlu tuh embel-embel yang setelahnya. Karena kemarin kan inak terkecil yang pernah kita bahas adalah sendok celak. Mirwat. Nah, sehingga Korek kuping yang besi. jadi dia masih bisa mengangkat gitu. Yang kulu. Yang kudu aja syai'in. Min maudhi'in ila maudhi'in akhar. Kalau ada cekungan atau lain. Nah, sekarang kalau perbandingannya cincin Ustaz. Dia bukan alat tuh. Tapi dia ya khudhu faragan sama dengan kacamata. Seakan-akan antum kan Ustaz mengatakan walaupun kacamata terbuat emas karena ini bukan inak kan gitu. Iya. Jadi tidak haram. Saya begitu kemarin kan. Bisa haram, cuman enggak dari segi inak paling, dari segi yang lain kan yang diharamkan juga dari perhiasan. Enggak, ina ini, makanya saya tekankan Ustaz, yang namanya ina ini itu didunya perhiasan. Nah, Jangan dicampur baur. Kalau perhiasan ya boleh tidu itu dapat dari untuk mana perempuan. Tidu itu dapat dari mana itu? Dari pengertian Ustaz. Wah, Karena saya ahli dalam fikih. Jadi kalau aniya itu lain dengan perhiasan. Kalau dicampur baur, pasti kalian bertanya, loh, katanya haram perempuan lagi. Loh gimana kalungnya antingnya Babnya harus perempuan? jelas dulu ya. Aninya apa? Aniya itu beda dengan perhiasan. iya. Selama itu aniya baik laki-laki ataupun perempuan tetap haram. Loh, kok perempuan pakai anting emas kok ndak haram? Ustaz? Loh itu perhiasan, Iya. bukan ina gitu. Maka bukan. dipertegas lagi secara bahasa nih, lagi-lagi asal muasal dari sebuah kata. Ina, tempat. Kan tempat yang paling terbesit pertama kali, karena kalau dicari di kamus pun dia disinonimkan dengan wi'a. Tempat wadah. Nah, ide untuk meluaskan makna ina itu bisa seluas itu, itu yang perlu dicari. Apa kekuatannya? Apakah berarti Saya baca di kamus pernah baca kalau nggak salah di kitabnya. kamus secara bahasa atau dia sudah masuk istilah khusus syariat? Nah, dia logotan atau istilahan. Kalau sini kan dia mutlak aja. Nah, karena di situ biar ada logowonya. Karena yang logowonya ya secara bahasa ina ya wi'a, tempat, wadah. Dari nerjemahkan aja kita nyebutnya wadah. Sewadah itu walaupun sekecil yakut farogon. Ya kayak yakut farogon juga gitu. Sehingga tadi perlu dicari penguat lagi, kok bisa
generalisir ya, generalisir itu sampai-sampai kacamata pun dimasukkan ke wadah. Agak nggak pede juga saya menyampaikan, woi kacamata tuh wadah loh. Ya, tapi Sehingga- hukum secara hukum haram kalau Nah. terbuat dari emas. Kecuali dia tadi udah masuk ke klasifikasi istilah syar'i, kan istilahan seumum itu. Kalau logotan sekhusus wadah. Nah, mungkin seperti itu sih, tapi kan masih belum diputuskan. Kalau aniyah itu beda dengan perhiasan, sepakat? Aniyah beda perhiasan jelas. Jelas kan? Kalau perhiasan enggak apa-apa bagi wanita ya. Tapi kalau di sini kan kalau nama aniyah minaz dzahab wal fiddah itu tetap haram 'alal rijal wan nisa. Termasuk cincin, kacamata atau kancing ini terbuat dari emas haram. Mau laki mau perempuan. Loh, kancing ini secara usul itu perhiasan bagi wanita. Lain cerita kalau itu masuk kategori perhiasan. Berarti bukan ina namanya. Tapi yang umum kan anting, kalung untuk wanita ya. Itu perhiasan enggak masalah. Ya, beliau mau menawarkan ibarat katanya. Iya, silakan. Dari anak politik mungkin. Gimana? Apa ibaratnya, Ustaz? Iya. Kan bab begini nih tidak terlalu anu. Jadi masih anu juga. Itu ya. Sampai dhabitus shighar wal kibar, sepakat ya. Huruf ini adalah pendapat mayoritas masyarakat di tempat itu. Dia tidak melebar, bukan ukurannya seperti anak sekali enggak, di tempat itu aja. Jadi relatif juga. Sehingga huruf itu beda-beda setiap tempat itu saja gitu. Relatif. Relatif. Itu pengertian huruf. Jadi partiran kecil besarnya itu yang menghukumi, yang menentukan itu adalah huruf. Apa huruf itu? Pendapat kebanyakan masyarakat di tempat itu atau di daerah itu atau di kota itu. Relatif lah ini. Pengertian huruf. Saya kira Antum belum menyebutkan bendanya, coba. benda apa? Antum memilih dari sekian banyak benda apa yang ingin antum tambal misalkan? Yang pada umumnya sering ditambal manusia. Yang ngomong seperti misalnya kan mangkok yang mahal gitu kan, kok pecah, eman kalau dibuang jadi ditambal. ditambal. Dan kebetulan mangkoknya itu dari stainless apa gitu kelas kan eman. Atau cup. Kalau jam dulu tuh cup kan dibilang gelas. Bahasa Inggrisnya itu artinya kan gelas. Tapi sekarang diambil jadi piala kan. Itu kan berharga. Misalnya ada retak mau ditambal. Walaupun dia tidak terbentuk dari emas, hanya kayak emas-emasan gitu. Tapi dia tempel dengan emas atau perak, lihat tempelannya kecil atau besar. Yang jelas yang perlu kita lihat kalau itu besar, walaupun ini perlu, ini karena ini penghargaan dari presiden misalnya karena hajah. Lihat kalau besar ada hajah, tapi separuhnya juga karena untuk menghiasi aja supaya keren aja, ya tetap haram. Dan- Nah lagi-lagi ini kita bahas indah lagi nih jadinya nih. Cup itu piala kalau sekarang. Nah ini berarti beda pengertian ini. Ya kalau dari pembahasan di awal, beliau sudah menetapkan apapun yang ada di dunia ini karena itu mengambil ruang kosong minal hawa tadi. Maka ina. Kullu ma ya'khudhu. Kita fokus ke lafzinya dulu. Semua sesuatu, mau lampu kayak itu ina. Ini kan bukan anu Ustaz, bukan centong atau yang umumnya kayak gelas centong garpu. Ini lampu Ustaz, tapi terbuat dari emas, haram. Tapi yang menggunakan perempuan haram, karena ini bukan perhiasan, bukan kategori perhiasan. Mau pelaki kayak mana tuh. Bahkan keterangan selanjutnya itu yang mengupah, yang membuat benda itu haram. Iya kan? Atau yang benda yang kecil, atau minta contoh. Saya minta, tapi ini berpertak ya. Saya punya mainan lalat-lalatan lah misalnya. Mobil-mobilan gitu. Mobil-mobilan. Enggak kan ini minta yang kecil atau nyamuk-nyamukan. Kan mobil-mobilan yang kecil ada. Itu serta gitu, saat gitu itu tambal itu contohnya Ustaz. Ya. Jadi ada gaya seni Jepang. Bisa membayangkan nama Jepang. Gaya seni. Ada namanya kintsugi. Ya. Jadi ada istilah dia memang ada upaya merekatkan guci retak dengan emas. Maka di Haram. belum. Ternyata Atau beliau. sebelum dibahas hukum,
ada film Bollywood 2023 yang main itu Shah Rukh Khan. Atau nanti ceritakan setelah setelah tasawuf. Nah, ini hikmahnya ke sana. Ini panjang pendek ini? Pendek ini. Oh, enggak apa-apa. Pendek katanya beliau. Ceritanya. Terus. Jadi ternyata dari guci-guci retak itu Iya. yang awalnya tidak berharga bisa menjadi berharga gara-gara dipatri dengan yang namanya emas. Itulah filosofi daripada kintsugi. Pertanyaannya, Haram. Apa tahu beliau? ketika guci-guci tadi retak dan direkatkan dengan emas karena hajat biar kuat dan biar ada indah. Jadi Banyak atau sedikit? Ba'duha lizina wa ba'duha lil haja gitu. kemudian suka ragu kita kan, Ragu kan ini kayak dikit kayak banyak, maka Jatuhnya makruh. apakah ada ataupun kita yang di sinilah uruf lokal ya kan, ada uruf am ada uruf khos lah yang selokal ini Sudah uruf Itu- masih di bisa sesepakat itu enggak bahwasanya guci pecah tadi dirakit ulang dengan emas itu masuk yang sogir atau kabir? Tetap syak gitu. Penting check dia. Intinya kita check. Ya, kita kira-kira bakal sepakat atau bakal syaknya. Kalau saya kayaknya banyak gitu kalau Nah, namanya saya malah menganggapnya dikit karena bukan menggantikan selempengan, dia hanya nempel. Nah, tapi kembali ke huruf saja. Huruf ini mayoritas saja. Misalnya ada 4 orang, kalau 2-2 itu syak namanya. Oke. Tapi kalau 3-1 itu sudah huruf. Nah, Mayoritas ya bahasanya, bukan berbagi. nah, kan Dan ditanyakan. modalnya sebesar apa? Sebesar ini misalnya. guci lah, guci. Dari Guci ujung itu- sini ke ujung sini aja Guci satu itu aja. kayak mangkok gitu, mangkok Cina. Pecah buang lah. Guci lah yang biasa kan yang dipajang untuk di Ya, untuk dia. pecah. Nah, direkatkan dengan emas. Nah, ketika itu mungkin di zaman dahulu media yang mudah dibentuk dan dibakar emas. Maka itu haram apa tidak? Nah, saya memandang Ini kayaknya sedikit ya. saya syak aja gitu. Syak aja ya. Ya kan? Kalau saya pribadi, kalau zaman sekarang sih kebanyakan kalau zaman dulu kebanyakan boleh tadi boleh. Oh, mau bukan referensi ini? Bukan. Oh, iya. Soalnya kalau zaman dulu kan nggak ada tukang parkir, tukang parkir ada, cuman kan bahannya nggak ada, bahan alternatifnya juga nggak ada. Kalau di MPRS-nya secara dulunya. Kalau sekarang kan banyak wadah tinggal beli. Kalau digunakan paksa, pribadi dinilainya dari ukurannya, size-nya atau harganya. Kalau dari harganya walaupun sejual begini sangat berharga, bisa melebihi 10 juta. Ukuran segini kan? Sekarang segramnya emas itu Jadi 1.700.000 kalau kita ada simpanan. Enggak disimpan. saya tanya ke Sophie itu. Jadi intinya gini untuk membersihkan ya. Kalau masalah tadi masih bisa beli lagi. Itu kan kalau membandingkan dengan konsep darurat mungkin. Nah, kalau di sini kan nggak sedarurat itu. Hajat aja Hajat boleh. ya. Ada boleh. Hajat. Nah, walaupun ada yang lain, aku tetap memilihmu misalkan. Itu boleh-boleh saja. Ya kan? Iza kanat kabirah wa kudu halil hajat, ya, boleh-boleh aja. Tapi kayaknya tadi guci untuk diberi tempelan emas padahal bisa pakai tempelan lain. Berarti karena ada nilai hias di sana. Dan hias. Nggak bisa sok ngaku-ngaku lil hajah. Tetap harus hajah ada, zinah juga tuh. Berarti dia masuk ke apakah sogir tadi berarti? Sogir atau kabir. Maka kita ragu kan? Nah, Kalau ragu jatuhnya ke makruh Ustaz, gitu aja. haram. Haram. Makruh. Berarti kalau ada Gen Z yang sekarang yang udah nonton film Bollywood tadi dan nanya, Ustaz, hukum kintsugi apa Ustaz? Kan kita bilang gitu. Kintsugi itu Saya akan tanya, menurut kamu itu banyak atau enggak emasnya? Iya. Banyak kan? Haram. Gitu menurut saya. Ngapain? Tetanggamu itu kasih makan. Nice. Atau kasih kopi gitu. berarti perlu didefinisikan lagi konsep banyak sedikit itu perbandingan dengan keseluruhan bahan keramik tersebut atau Itulah nilai ya. jualnya. Kalau nilai jual wah seuprit aja tadi segram udah 2.400.000. Ya. Menurut saya perbandingan ini sih,
lebih ke perbandingan dengan barang apa Barang yang aslinya. nempelnya. Nah, Mm-mm. kan mereka tadi kan retak ditempel, bukan ada bagian yang kosong, oh tempel besar. Nah, Iya. berarti yang itu berubah jadi yang besar jadi kecil. Enggak, Tergantung. kalau di sini kadang besar kadang kecil. Pendapat kan Kondisional. pendapat. Tanyakan ke huruf, tanyakan ke Ustaz Fauzi. Ya, baik ya, semoga bermanfaat dan dapat kita mengerti. Beliau ini mau Anu, ruku, mau sujud, Ustaz. mau supaya apa? Efisiensi waktu. Karena kita waktu itu hampir ittifak sih 20 menitan seorang supaya audiens itu enggak apa. Jadi sampai kita di masalah dobit ya, dobit sirah dan kibar itu adalah uruf. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan ke kajian tasawuf. Kepada yang berwenang kami persilahkan. Kawan-kawan, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian ilmu tasawuf. Yang mana kitab yang kita jadikan acuan adalah kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Pertama, sekali lagi tidak bosan-bosan kita disclaimer bahwa saya hanya membacakan, jadi ini bukan ucapan saya, tapi ini adalah ucapan dari Imam Al-Ghazali. Ya, ibaratkan WA, ini saya cuma bacakan WA-nya nih sekarang nih, kira-kira begitu. Kenapa ini penting ditegaskan? Karena tadi saya buka-buka kitab Al-Umdah fi Syarhil Burdah, ini ada salah satu bait yang bunyinya adalah astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi. Astaghfirullah, aku meminta ampunan kepada Allah, min qaulin, dari ucapan, bila amalin, tanpa amal, yang mana kata Imam Al-Busiri, hal itu perumpamaannya aku nisbatkan seperti keturunan dari seorang yang mandul. Lalu di sini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa kenapa terkadang ucapan kita itu sering tidak didengarkan oleh orang. Kita ngomong apa, ngasih tahu apa, terutama kita lah yang sering ceramah, yang sering ngomong di depan orang, atau guru, rata-rata kan guru nih. Rata-rata guru, kadang kok tidak diterima oleh sebagian murid kita, ya karena apa yang kita ucapkan itu terputus, apa yang kita ucapkan tidak ada amalnya. Maka seolah-olah walaupun kita ngomong, karena tidak ada amal yang menyertai itu, seolah-olah kita tidak ngomong, maka tidak diikuti gitu. Maka penting saya jelaskan, saya tegaskan di awal, takutnya kalau saya klaim ini adalah penjelasan saya khawatir akan ditolak oleh orang-orang karena mungkin saya belum mengamalkan. Tapi kita harus tegaskan di awal, ini adalah penjelasannya Imam Al-Ghazali, yang beberapa saya tambahin nanti. Kalau kita tahu itu dari Imam Ghazali, yang Imam Ghazali itu pasti mengamalkan. Mudah-mudahan lebih gampang masuk ke hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan varian rasa dari dosa. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa dosa itu ada 3 macamnya. Yang pertama adalah dosa kepada hak-haknya Allah. Kita punya kewajiban. Allah memberikan kita kewajiban seperti sholat, puasa, dan zakat. Lalu pernah kita tinggalkan, maka cara bertaubatnya adalah harus ditambal, harus dikodok. Tidak hanya dengan istighfar. Tidak hanya dengan minta ampunan, tidak cukup dengan berbuat baik setelahnya, tidak cukup, harus diganti. Yang pertama. Yang kedua adalah dosa yang hubungannya kita kepada Allah. Umum nih, misalnya Allah melarang kita makan makanan haram, kita langgar. Allah melarang kita minum minuman haram, kita langgar. Itu kan dosa tuh. Maka cara bertaubatnya adalah dengan tidak mengulangi lagi, beristighfar, menyesal, dan bertekad. Tambahan lagi dari Sirajul Talibin ini, di kitab ini, adalah melakukan sesuatu kebalikannya. Kalau pernah makan barang haram, maka selain beristighfar, menyesal, tidak mengulangi lagi, bersedekah perkara yang halal, makanan yang halal. Begitu juga minum, bersedekah dengan minuman yang halal, dan seterusnya. Terus yang ketiga, ini yang lebih sulit kata Imam Ghazali, berhubungan dosa yang hubungannya antara manusia dengan manusia yang lain. Ini lebih sulit.
Beberapa contoh di antaranya kemarin adalah berkaitan dengan harta, berkaitan dengan harga diri, berkaitan dengan kehormatan, dan sekarang yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi madadihi wa anwarihi fid dharain amin. Wa amma fid dini. Ini yang berkaitan dengan agama sekarang. Contohnya seperti apa? Bi an kafartahu au badda'tahu au dallaltahu. Contohnya seperti kamu pernah mengkafirkan orang. Kayak familiar. Dia. Iya, mengkafirkan dia. Atau kamu pernah membid'ahkan dia, pernah menyesatkan dia. Misalnya ini contohnya nih. Kita berbuat zalim atau berbuat dosa sesama manusia, contohnya seperti itu, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Wah, ini kata Imam Al-Ghazali, fahuwa as'abul umur. Ini perkara yang paling sulit. Dari awal Imam Ghazali bilang dari tiga dosa ini, dosa dengan manusia yang lebih sulit. Ternyata dari yang paling sulit ini ada yang lebih sulit lagi. Yakni dalam urusan agama ini, membid'ahkan orang, mengkafirkan orang ataupun menyesatkan orang. Hati-hati yang sering menyesatkan orang, mengkafirkan dan membid'ahkan. Hati-hatilah. Fatahtaju ila takdzibi nafsika baina yaday man qulta lahu dzalika. Maka kita harus menyatakan, mengklarifikasi kebohongan kita atau dusta kita di hadapan orang yang bersangkutan yang pernah kita kafirkan, sesatkan, dan bid'ahkan itu. Ngeri berarti ini. Wa antastahilla min sahibika in amkanaka. Jadi kita minta kehalalan kemudian kepada orang yang pernah kita kafirkan, yang pernah kita bid'ahkan, yang pernah kita sesalkan. Saya dulu pernah membid'ahkan Ustadz Bayu misalnya. Maka saya harus berterus terang. Mohon maaf Ustadz Bayu, saya pernah waktu itu ngomong ke orang-orang, saya bilang antum bid'ah karena tahlilan, karena maulid Nabi dan seterusnya. Saya minta maaf, minta halalnya. Nah gitu. Udah tobat belum? Ya ini kan bentuk ekspresi taubat saya nih, minta maaf. Minta maaf dan juga saya tidak membid'ahkan. Jangan bilang ya. Ya siap. Misalnya gitu. Udah pesan belum kalau dia misalnya? Pesan apa? Apa aja? Kalau itu dimungkinkan bagimu. Maksudnya dimungkinkan itu boleh saja Ustadz Bayu yang pernah saya kafirkan, pernah saya bid'ahkan, pernah saya sesatkan, udah meninggal. Kan tidak mungkin. Mungkin kalau meninggal mungkin Ustaz. Maksudnya tidak mungkin kan saya minta maaf udah mati. Iya. Atau beliau ngilang entah kemana, entah pindah ke pulau mana misalnya, yang WA-nya ganti, Instagram-nya ndak ada, TikTok-nya ndak ada, Facebook-nya ndak ada, dan berusaha dilacak ndak ada. Umroh 3 bulan. Umroh 3 ya, itu kalau mungkin. Wa illa kalau tidak dimungkinkan, karena dicari-cari udah ndak ketemu, ini gimana cara tobatnya? Fal ibtihalu ilallahi ta'ala, maka kita itu harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jiddah, dengan dengan cara yang serius lah, bersungguh-sungguh. Selain itu juga watanaddumu ala dzalika liyurdiyahu angka. Menyesal menyesal kita karena telah melakukan hal tersebut, dan juga tadi memohon kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah itu membuat Ustadz Bayu yang entah itu sudah di mana beliau, agar beliau nanti itu ridho. Jadi memohon kepada Allah, menyesal sudah berbuat itu, minta kepada Allah mudah-mudahan Ustadz Bayu suatu saat kalau ketemu lagi dianya ridho, beliaunya ridho, gitu kira-kira. Wa jumlatul amri, kesimpulan dari semua perkara ini yang sudah kita bahas itu yang ini ya, titik sampai di situ. Sekarang kesimpulannya. Dari semua penjelasan ini, fama amkanaka min irda'il khusum. Kalau dimungkinkan kamu minta ridho terhadap pihak oposisi, saya artikan seperti itu saja. Pihak oposisi tidak harus bermusuhan kan, bisa jadi yang dia tidak memusuhi kita tapi kita bermusuhan dengan dia. Ini pihak oposisi, pihak yang berlawanan dengan kita. Jadi pada prinsipnya kalau kita itu punya masalah dengan orang, punya dosa dengan orang, maka pada prinsipnya, pada dasarnya adalah pertama kita harus minta ridhonya orang yang pernah kita zalimi itu. Tidak cukup dengan menyesal, istighfar, menyesal, tidak cukup dengan itu, harus minta ridhonya. Kalau itu dimungkinkan, amilta, lakukan. Wa ma lam yumkinkah, kalau itu tidak memungkinkan bagimu, roja'ta ilallahi subhanahu wa ta'ala, maka kamu segera kembali kepada Allah Ta'ala, bitadarru'i wal ibtihal, dengan merendahkan diri dan juga memohon, meminta kepada Allah,
watasadduki liur diyahu angka, agar orang yang bersangkutan itu ridho kepadamu lalu kita bersedekah. Nah, ini pentingnya bersedekah, ini bisa dijadikan materi Ustaz, minta materi tentang sedekah. Nah, ini bisa nih. Jadi bersedekah itu tapi jangan disalahartikan, sedekahnya ke saya, hati-hati. Ini dia pihak yang bersedekah. Iya, menghapus dosanya berarti. Karena dosanya kan tidak datang kan? Alhamdulillah. Dosa jelas. Bersedekah jadinya. Tapi tidak hanya sekedar sedekah. Kalau sedekah gitu aja dia dapat pahala doang, tidak menghapus dosa. Sedekah berniat dosa nih, saya bersedekah dengan niatan menghapus dosa karena tidak datang di majelis mampir misalnya. Oh, cuma dapat pahala, tidak menghilangkan dosa ini. Fayakunu dzalika fi masyiatillahi subhanahu yaumal qiyamah. Kalau kita sudah kembali ke Allah, merendahkan diri, memohon kepada Allah, bersedekah agar orang yang bersangkutan itu meridhoi kita, maka selebihnya itu sudah kehendak Allah. Apa urusan Allah lah setelahnya itu. Nah, yang penting kita sudah bertekad, berusaha, tidak ketemu orangnya, maka kembali ke Allah, merendahkan diri, meminta kepada Allah, bersedekah kita, mudah-mudahan dengan cara itu nanti orang tersebut akan meridhoi kita. Kita serahkan semuanya itu sudah kepada Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat. Waraja minhu bifadlihil azim, dan juga berharap dari Allah Subhanahu wa taala anugerahnya yang agung, wa ihsanihil amim, dan juga kebaikannya yang luas. Annahu idza alima sidqa min qalbil abdi, karena ketika Allah itu sudah melihat ketulusan, kejujuran dari hati seorang hamba, fa innahu yurdi khusoma'ahu min khizanati fadlihi. Maka kalau Allah sudah melihat kita tulus, kita jujur, kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk minta maaf, menghapus dosa kita, maka nanti Allah yang urus setelahnya. Allah akan buat pihak oposisi tersebut ridho kepada kita berdasarkan stok fadilahnya. Banyak kan stok fadilahnya Allah kan tidak terbatas. Berdasarkan stok anugerahnya Allah. Wala hukma, sehingga tidak ada tuntutan di sana. Titik sampai di situ. Kemudian fa'lam, ketahuilah hadhihi haqquha rasyidan, hadhihi. Ketahuilah bahwa secara keseluruhan ini semua yang kita bahas ini itulah haknya taubat. Jadi kita pahami dulu, kalau kita pernah berbuat dosa, ini masuk dosa ke varian yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Maka masing-masing dosa itu ada haknya masing-masing. Taubatnya bagaimana. Nah, itulah haknya yang rasyid, yang petunjuk yang benar. Sehingga ya ini sudah jaminan Imam Al-Ghazali ya, bukan jaminan saya, bukan jaminan orang sembarangan. Ini sudah ahlinya. Hadhihi. Inilah fahadil jumlah hadhihi. Apa yang kemarin itu? Azimah. Penjelasan ini sangat luar biasa sekali. Fa idza anta alimta ma wasafnahu, ketika engkau sudah mengamalkan apa yang telah kami sifati, yakni menyesal dari segala macam dosa dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengamalkan itu, kemudian wabarra'tal qalba lil ikhtiyari misliha fil mustaqbal, dan juga kita membebaskan hati kita dari dosa-dosa yang serupa di masa depan, kita sudah bertekad tidak akan melakukan dosa-dosa tersebut di masa depan, faqad kharajta minadz-dzunubi kulliha. Kalau kita sudah bertekad tidak akan mengulangi lagi, bahkan di masa depan, tekad bulat tidak akan mengulangi lagi, maka semua dosa-dosa kita di masa lalu hilang semua. Dengan catatan, wa in hasolat minka tabriatul qalb. Kalau memang hatimu itu sudah berhasil, sudah berhasil membebaskan hatimu dari dari kecenderungan pengen dosa lagi. Walam yahsul minka qada'ul fawati, sekalipun misalnya kamu itu sudah bertekad tidak mengulangi lagi dan memang terjadinya seperti itu, tapi walam yahsul minka qada'ul fawat, kamu tidak tidak memperoleh atau tidak menunaikan, tidak mengkodok apa yang telah fawat, kosong, apa yang telah kamu lewati dari kewajiban-kewajiban kepada Allah, wa irda'ul khusum, tidak minta ridho dari musuh itu, maka ya belum terhapus semua, gampangnya seperti itu. Jadi sekalipun kita hanya sekedar menyesal, berjanji tidak ngulangi, dan memang betul kedepannya tidak ngulangi lagi, tapi kalau itu berkaitan dengan haknya Allah dan haknya hamba, belum kita tunaikan. Kalau haknya Allah berarti dikodok, kalau haknya hamba berarti
kita minta apa tadi? Minta ridhonya kepada dia, maka itu belum selesai. Nah, maka lanjutannya di sini fattabi'atu lazimah. Fattabi'at di sini keterangannya hukukul adamiyin. Menunaikan hak-haknya manusia itu lazimah, wajib. Kalau kita punya salah dengan orang, wajib kita menunaikan haknya. Apa itu ya? Minta ridhonya. Wasairuz dzunub, sedangkan dosa yang lain yang berhubungan langsung dengan Allah, tapi bukan yang kewajiban tadi ya. Bukan seperti sholat, puasa, zakat, bukan, tapi dosa-dosa yang langsung hubungannya kepada Allah. Wasairuz dzunub maghfirah. Itu otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihadzal bab syarhun yatul. Bab ini sebenarnya sangat panjang sekali penjelasannya, kata Imam Ghazali. Fala yahtamiluhu hadzal mukhtasar. Yang mana dalam kitab yang ringkas ini itu sudah tidak bisa tercover. Karena ini saya sejak awal, kata Imam Ghazali, menulis kitab Minhajul Abidin, ini memang versi mini, versi lightnya. Sudah memang dibuat ringkas lah. Jadi mau saya jelaskan panjang lebar, ya sepertinya tidak tercover. Wantur kitab Taubah. Kalau kamu mau lihat yang lebih panjang, lihatlah di kitab Taubah min kitab Ihya'i Ulumuddin awalan. Pertama, kamu buka kitab Ihya Ulumuddin, lalu pertama-tama kamu buka kitab Taubah. Di situ ada catatan tentang taubah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kamu baca itu dulu katanya. Kalau mau penjelasan yang panjang. Kemudian wa kitabil qurbati ilallah taala tanian. Langkah kedua setelah kamu buka kitab Taubah, catatan tentang taubat, langkah keduanya kamu buka catatan tentang kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab ada penjelasan di situ tentang qurbah ilallah. Wa kitabul ghayatil quswa salisan. Langkah ketiga kamu buka dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada bab al-ghayatul quswa, tujuan akhir. Kalau kamu sudah lakukan itu, tajid fawaida katsiratan wa syarhan jamman, maka kamu akan mendapati faedah-faedah yang banyak dan juga penjelasan-penjelasan yang luas. Walladzi dzakarnahu ha huna huwal aslu alladzi la budda minhu. Poin-poin yang sudah saya sebutkan di kitab ini, dan di kitab Minhajul Abidin, di kitab ini huwal asal, itu hanya pokok-pokoknya saja alladzi la budda minhu yang harus saya jelaskan, yang harus dicantumkan. Ya poin intinya sajalah yang dijelaskan dalam kitab Minhajul Abidin ini. Wabillahi taufik, didoakan lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Itu akhir dari pembahasan tentang varian taubat. Bab taubatnya sendiri ini masih berapa? 19 halaman di kitab saya. Tapi kok rasanya lama ya? Beda dengan Kitabul Ilmi wal Ma'rifah sebelumnya. Itu saya hitung ada 26, 27 lah kira-kira. Ada 20-an lebih, tapi rasanya singkat. Kok bab taubat ini rasanya lama sekali ya, karena kita belum taubat. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita juga diberikan taufik, yakni kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taufik hakiki, bukan taufik majazi yang ini. Saya serahkan atau kembalikan kepada qori asal untuk closing statement, yakni Ustaz Bayu. Menarik karena ini khutbah andalan saya, yaitu poin di mana upaya ketika tidak mampu minta maaf di dunia, maka upaya minta maaf di dunia tadi akan Allah reka ulang di akhirat. Seraya di mana nanti di akhirat itu si orang yang tidak mau memaafkan kita di dunia, padahal kita udah minta maaf, akan Allah tawarkan, yo, mau istana, mahkota, bidadari, dan lain-lainnya, mau ya Allah. Syaratnya cuma ini, kau maafkan dia, mau enggak? Gas. Oh itu ada hadisnya di sini nih. Jadi gini, ketika para penghujat Imam Ghazali ngomong, Imam Ghazali sotoy, kan ada umat-umat jahiliyah di zaman sekarang yang sok tahu, masa Imam Ghazali bisa menyimpulkan Allah itu pasti bakal membuat orang tersebut minta maaf. Apa termasuk memaafkan. Yang di Facebook itu? Yang ahla anta khofi? Oh ya, para penghujat Imam Ghazali. Padahal ternyata, tadi bahasa Imam Ghazali kan, kalau nak ku jelaskan itu hadis qudsi, itu ada periwayatnya lain, panjang. Ini versi light. Nah, padahal yang penyampaian tadi, materi itu memang ada hadis qudsinya. Dan sudah sering disampaikan oleh para khutbah di mimbar agung mulia. Yaitu hadis qudsi di mana Allah betul-betul akan merayu
Orang-orang yang tidak memaafkan ketika di dunia akan dirayu dengan janji-janji barang-barang yang bergengsi untuk dimiliki di akhirat. Kayak istana. Kalau sekarang mungkin kita nggak merasa istana akhirat. Ya aku diberi rumah yang gubuk pun boleh lah ya, asalkan di surga ya kan. Tapi Nggak ada rumah pun nggak apa-apa, Ustaz. yang isinya nggak ada gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kok, andaikan aku bisa hidup lagi di dunia, aku akan beramal-amal biar kastaku di akhirat lebih tinggi. Berarti ada yang bergengsi di sana yang sampai-sampai bisa melembutkan hati orang yang awalnya nggak mau maafkan, semudah itu bisa memaafkan. Nah, berarti ada benda-benda yang akan sebergengsi itu. Ya. Jadi itu saja. Jadi intinya lebih ke mendukung Imam Ghazali. Berbagai materi yang beliau sampaikan ini udah sebergizi itu. Ada hadis qudsi, hadis sahih, dan hadis-hadis lainnya. Jadi jangan asal menuduh beliau yang tidak-tidak. Terima kasih atas penyampaian dari para narasumber. Mudah-mudahan semakin dapat menguatkan iman dan tauhid kita, memperbaiki syariat fikih kita, dan melembutkan hati tasawuf kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.